Selama Perang Vietnam, para tentara-tentara Amerika mengalami tekanan jiwa yang cukup berat, dan salah satu cara mereka melepaskan tekanan itu adalah mereka menuliskan berbagai kata-kata di Zippo yang mereka miliki. Dan rata-rata tentara itu punya Zippo. Dan ketika perang berakhir, para veteran perang ini mengalami PTSD, sebuah situasi di mana tekanan trauma-trauma masa lalu masih terbawa, dan mereka melanjutkan merilis tekanan-tekanan tersebut, kegundahan jiwanya itu dengan menuliskan berbagai kegundahannya di Zippo dan di alat-alat lain. Kemudian ketika diteliti, ternyata orang-orang yang menuliskan keluhan-keluhan dan kegundahannya di Zippo atau di media-media lain ternyata memiliki penurunan stres yang cukup signifikan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menuliskan. Dan penelitian ini membukakan sebuah fenomena, sebuah temuan bahwa ternyata menulis itu bisa merilis stres yang cukup signifikan. Dan saya pun pernah mengikuti satu course yang namanya terapi menulis, dan saya merasakan begitu signifikan kondisi ketika sebelum dan setelah menulis. Dari situ saya kemudian mengajarkan juga menulis ini sebagai sebuah metode untuk terapi buat santri-santri di pesantren Lasasi. Nah, di episode kali ini, di topik amali kali ini kita akan membahas the power of writing, yaitu kekuatan menulis tangan. Karena ternyata menulis tangan itu punya kekuatan tersendiri dan dia bisa men-trigger sebuah reaksi terhadap tubuh kita, termasuk membereskan otak kita, dan ternyata memiliki kekuatan yang berbeda dengan sekadar mengatakan, mengucapkan, atau mendengarkan. Menulis punya kekuatannya tersendiri. Oleh karena itu, ikuti terus di Topik Amali. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topik Amali yuk menginspirasi. Ketika kita mengatakan sesuatu, kalimat-kalimat positif atau afirmasi-afirmasi positif, maka yang bekerja di tubuh kita itu ada yang namanya auditory cortex, yaitu mendengar suara. Kemudian ada Broca atau Wernicke area, yaitu tentang mengolah bahasa. Kemudian ada sedikit aktivasi emosi. Tidak banyak. Nah, tetapi ketika kita menuliskan sesuatu, misalnya menuliskan afirmasi positif, itu ternyata yang diaktifkan itu bisa lebih dari 5 sampai 6. Yang pertama adalah motor korteks, yaitu gerakan tangan. Ya. Kemudian mata kita melihat apa yang sedang dituliskan, yaitu visual cortex. Di otak kita ada visual cortex. Kemudian ada language centers, yaitu yang mengatur bahasa. Karena ketika kita menulis, sebetulnya kita sedang mentransmisikan sebuah gagasan yang dituangkan dalam bahasa, kemudian dituliskan dalam sebentuk tulisan. Kemudian prefrontal cortex, yaitu kesadaran. Ketika kita nulis, itu mengaktifkan prefrontal cortex yang ada di sini, yaitu ketika nulis kita biasanya menyusun tata bahasanya. Tanpa sadar, tata bahasa itu tersusun karena ketika menulis itu lebih hati-hati daripada ketika kita bicara. Ketika kalimat-kalimat itu positif, maka menyerap energi positif dan itu dirasakan oleh satu bagian dalam tubuh kita yang namanya limbic system yang mengatur emosi. Jika kalimatnya positif, emosi positif. Jika kita menuliskan sesuatu luka masa lalu, mungkin akan keluar yang namanya katarsis atau luka-luka masa lalu yang menjadi tersalurkan dan menjadi bebannya terpindahkan ke tulisan. Dan bagian terakhir adalah hipokampus, yaitu pembentukan memori jangka panjang. Jadi ketika ditulis sebetulnya itu tersimpan di memori jangka panjang karena begitu banyak organ-organ dalam tubuh kita yang diaktifkan, begitu banyak bagian otak yang disentuh. Berbeda dengan hanya mengatakan atau hanya mendengar, itu akan masuk ke memori jangka pendek. Oleh karena itu, tidak heran kalau ketika kita mendengar, maka itu memori yang kita simpan sekitar 20%. Ketika kita melihat secara visual, kalau tadi auditorial 20%, kalau kita melihat itu 40 sampai 60%. Tetapi ketika kita melakukan, semua indera melakukan, termasuk mungkin dengan menulis, itu bisa sampai 80%. Jadi, menulis ini punya sebuah kekuatan yang sangat powerful. Oleh karena itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati. Ilmu itu seperti
binatang buruan. Ya, informasi itu seperti sesuatu yang liar. Kita dengar, kita lupa. Tetapi wal kitabatu qaiduhu, dan menulis adalah ikatannya. Dengan mengikat, maka binatang buruan yang udah kita tangkep itu nggak akan lepas kemana-mana. Makanya qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Ikat informasi tersebut dengan ikatan yang kuat, yaitu tulisan yang bermakna. Al-hibalil wathiqati, tulisan yang kuat. Tulisan yang seperti apa? Nah, ini tentu bukan sembarang tulisan. Mengetik juga mungkin menghasilkan tulisan, tetapi tulisan tangan memiliki makna yang berbeda. Karena mengetik sebetulnya bukan menulis, mengetik hanya mengetikkan, kita mengetuk dengan jari-jari kita huruf-huruf yang akhirnya membentuk sebuah kalimat. Mungkin neokorteks bisa aktif, tetapi ketika kita menulis tangan, maka sesuatu yang terjadi di otak kita itu neuron dan dendrit dalam tubuh kita itu bekerja lebih maksimal. Ya. Perbedaan antara lisan dan tulisan itu ketika kita mengucapkan itu ada 1-2 jalur yang diaktifasi. Tetapi ketika menulis ada banyak jalur. Kemudian ketika kedalaman memori, itu ketika kita bicara itu dangkal. Sementara ketika menulis itu masuk ke long term memory, itu yang mendalam. Keterlibatan emosi dalam hanya mengucapkan itu opsional. Tetapi ketika menulis itu terjadi dengan konsisten selalu. Dan efek ke alam bawah sadar, masuk ke subconscious mind kita ketika kita mengucapkan, itu lemah dan sedang. Sementara ketika menulis itu akan menjadi kuat. Dan resistensi pikiran kritis kita ketika dikatakan atau kita akan mendengarkan secara auditori, kadang-kadang kita resisten. Masa sih begitu? Tetapi ketika kita menuliskan, resistensi dalam tubuh kita itu relatif lemah. Jadi apapun narasi yang dituliskan itu akan diterima secara lebih optimal oleh tubuh kita. Nah, oleh karena itu, membuat afirmasi-afirmasi positif dengan menulis akan jauh lebih masuk dan diterima oleh tubuh kita. Dan itu akan masuk ke subconscious mind kita dan akan menjadi satu keyakinan dalam tubuh kita. Nah, dari penjelasan tadi, kita sekarang jadi tahu dan mudah-mudahan kita meyakini betapa powerful kekuatan menulis untuk menginstal sesuatu keyakinan, sesuatu afirmasi positif ke dalam tubuh kita. Karena pada dasarnya tulisan itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah katarsis, yaitu mengeluarkan beban-beban dalam pikiran, dipindahkan ke atas kertas. Seperti tentara-tentara Amerika veteran perang Vietnam tadi, mengeluarkan stres dan traumanya itu ke zipo-ziponya. Jadi itu namanya katarsis. Yang kedua adalah install, yaitu memasukkan afirmasi ke dalam tubuh kita. Jadi kalau yang pertama itu mengeluarkan virus-virus, kalau yang kedua itu seperti menginstal data baru. Dan installment ke dalam tubuh kita, proses instalasi ke dalam tubuh kita, itu dengan tulisan ternyata sangat efektif dan resistensi dari tubuh kita itu lebih kecil daripada dikatakan. Kemudian yang ketiga adalah penguatan. Ketika sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita dengan menuliskan berulang-ulang, maka yang sudah terinstal itu akan semakin masuk dan itu akan menjadi keyakinan. Oleh karena itu tidak heran jika proses zikir itu dilakukan berulang-ulang. Berulang-ulang sehingga itu lama-lama itu menjadi sebuah keyakinan yang menjadi bagian dari diri kita. Nah, nanti di bagian segmen terakhir, di tips and trick, saya akan memberikan satu kata ajaib yang kalau Anda tulis setiap hari itu akan memberikan perubahan yang sangat dahsyat. Apa itu kata-katanya? Ikuti saya terus di Topi Amali. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Jadi ada seorang psikolog bernama Emily Q, itu dari Prancis. Dia itu membuat sebuah kalimat afirmasi yang dia ajarkan ke pasien-pasiennya. Ternyata pasien-pasiennya itu mengalami kemajuan yang sangat dahsyat. Nah, kemudian kalimat ini biasanya digunakan untuk melakukan afirmasi positif. Dengan kedahsyatan menulis tadi, ternyata kekuatan afirmasi positif ini menjadi semakin lebih kuat. Apakah kalimatnya? Kalimat ini catat, lakukan, tuliskan setiap hari, setiap pagi dan malam dalam waktu yang konsisten. 1 minggu,
4 minggu, 1 bulan ya, atau 40 hari, maka ini akan sangat dahsyat sekali. Silahkan catat kata-katanya, yaitu every day, in every way, I'm getting better and better. Setiap hari dalam segala hal saya terus membaik dan terus membaik. Ya, jadi saya mendapat ini diajarkan oleh salah seorang ahli terapi menulis, yaitu Coach Afif. Anda bisa search di YouTube Coach Afif. Dia konsisten mempelajari tentang kekuatan menulis ini dari ilmu grafologi hingga bagaimana fungsinya untuk penyembuhan berbagai masalah baik fisik maupun pikiran. Ya, jadi silahkan tulis setiap hari. Every day, in every way, I'm getting better and better. Setiap hari dalam segala hal saya membaik dan terus membaik. Rasakan kalimat itu. Kalimat yang simpel sekali digagas oleh seorang ahli psikologi ratusan tahun yang lalu, tetapi masih relevan hingga sekarang. Dan saya juga gunakan untuk melakukan coaching dan konseling pada santri-santri kami, dan ini sangat efektif dan saya sudah merasakannya. Jadi sebetulnya kita bisa mencari kalimat positif apapun, tetapi kalimat ini adalah kalimat yang simple dan dibuat oleh seorang psikolog sehingga memiliki kekuatan yang relatif bisa dipertanggungjawabkan. Oke, selamat mencoba. Semoga setiap hari dalam segala hal kita membaik dan terus membaik. Dan itu kalimat itu akan terinstal dalam tubuh kita melalui tulisan, ditulis selama 10 menit setiap harinya. Jadi beberapa kali, beberapa baris diulang-ulang selama 10 menit. Rasakan keajaibannya setelah 10 hari, 30 hari, 40 hari. Saya punya pengalaman, ternyata semua yang ditulis di diari saya puluhan tahun lalu ketika kuliah, kemudian ketika memulai karir, banyak hal ternyata yang hari ini dicapai ketika dibuka lagi di diari-diari itu ternyata sempat ditulis belasan puluhan tahun yang lalu. Begitulah kekuatan menulis. Nah, mungkin Anda punya pengalaman yang sama. Anda pernah menuliskan sesuatu mimpi atau mungkin sekadar keinginan yang terbersit, tapi ternyata itu menjadi kenyataan dalam kehidupan. Silahkan bagikan keajaiban menulis Anda yang telah menjadi kenyataan. Mudah-mudahan jadi motivasi buat yang lain dan jadi inspirasi buat rekan-rekan yang lain. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di Top Yamali selanjutnya.